Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelum saya memulai presentasi pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naila Fema dengan NIM 86040033 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memenuhi tugas 2, yaitu membahas tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan. Di sini kita akan melihat bagaimana filsafat ilmu menjadi landasan yang kuat bagi pendidikan, serta bagaimana pendidikan yang baik turut mengembangkan filsafat ilmu itu sendiri. Pertama, mari kita bahas bagaimana filsafat ilmu berperan sebagai pengawas dan penguat bagi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu itu berfungsi menentukan dasar, sifat, dan batas dari ilmu pendidikan itu sendiri. Nah, filsafat ilmu itu memastikan bahwa ilmu pendidikan itu benar-benar memiliki sifat keilmiahan yang kuat, bukan sekedar kumpulan pengalaman atau pendapat semata. Namun filsafat ilmu itu juga menjaga eksistensi ilmu pendidikan agar tetap diakui sebagai ilmu yang sah dan memiliki kedudukan yang setara dengan ilmu yang lain. Nah, selain itu, filsafat ilmu itu juga memperkuat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti nilai keadilan, kebenaran, dan nilai kemanusiaan. Yang mana ini semua tuh tujuannya agar pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kepribadian siswa yang utuh. Nah, selanjutnya pada poin kedua, di sini kita membahas pendidikan bermakna memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Nah, selain filsafat ilmu yang mendukung pendidikan, sebaliknya pendidikan yang bermakna dan bernilai juga turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu itu sendiri. Ketika pendidikan diselenggarakan dengan cara yang benar, relevan, dan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan manusia, maka ilmu pendidikan itu akan terus berkembang dan memberikan wawasan baru. Wawasan inilah yang kemudian nantinya akan menjadi bahan pemikiran dan pengembangan konsep-konsep baru dalam filsafat ilmu. Jadi, pendidikan yang baik akan menjadi sumber inspirasi dan bukti nyata bahwa prinsip-prinsip filsafat ilmu itu dapat diterapkan dan juga memberikan dampak-dampak positif bagi masyarakat. Nah, hubungan ini saling menguatkan, di mana keduanya itu tumbuh dan berkembang bersama. Nah, selanjutnya pada poin ketiga membahas filsafat ilmu sebagai pisau analisis melalui ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Selanjutnya, mengapa filsafat ilmu bisa disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Nah, hal ini dikarenakan filsafat ilmu itu mempunyai 3 cabang utama yang berfungsi sebagai alat untuk menganalisis setiap masalah secara mendalam. Yang pertama adalah ontologi, yaitu studi tentang apa itu hakikat dari pendidikan itu sendiri. Kita bertanya, apa sih sebenarnya tujuan dari pendidikan? Apa hakikat dari siswa, guru, dan proses belajar mengajar? Nah, ini membantu kita memahami inti dari pendidikan itu sendiri. Yang kedua yaitu epistemologi, yaitu studi tentang bagaimana kita mendapatkan pengetahuan dalam pendidikan. Kita bertanya, bagaimana cara mengajarkan sesuatu dengan benar? Bagaimana siswa memperoleh pengetahuan dan pemahaman? Ini membantu kita untuk menentukan metode dan cara penyampaian yang tepat. Ketiga adalah aksiologi, yaitu studi tentang nilai dan kegunaan dari pendidikan. Kita bertanya, apa sih nilai dari apa yang diajarkan, lalu apa manfaatnya bagi kehidupan siswa dan masyarakat. Nah, ini membantu kita menentukan hal-hal yang penting dan berharga untuk diajarkan. Dengan ketiga aspek ini, filsafat ilmu membantu kita membedah setiap persoalan pendidikan, tidak hanya melihat permukaannya saja, tetapi sampai ke akar permasalahannya. Selanjutnya untuk poin keempat yaitu contoh konkret penerapan dalam praktik pendidikan. Mari kita lihat contoh konkret bagaimana filsafat ilmu itu diterapkan dalam praktik pendidikan sehari-hari. Untuk yang pertama, yang dalam kurikulum, ketika kita merancang kurikulum, kita menggunakan aspek epistemologi untuk menentukan materi apa yang harus diajarkan dan bagaimana cara menyampaikannya agar mudah dipahami oleh siswa. Aspek aksiologi digunakan untuk menentukan nilai-nilai apa yang harus dimasukkan dalam kurikulum agar siswa menjadi orang yang baik dan berguna. Kedua, dalam proses pembelajaran, seorang guru yang menerapkan prinsip ontologi akan memahami bahwasanya setiap siswa memiliki hakikat dan karakteristik yang berbeda, sehingga ia tidak mengajar dengan cara yang sama untuk semua siswa. Sementara itu, aspek epistemologi membuat guru menggunakan metode yang tepat agar siswa itu benar-benar memahami materi. Jadi bukan hanya sekedar menghafal. Lalu ketiga, dalam kebijakan pendidikan, ketika pemerintah membuat kebijakan baru, maka mereka itu mempertimbangkan nilai-nilai aksiologi seperti keadilan pendidikan agar setiap anak itu mendapatkan kesempatan belajar yang sama tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi siswa tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan adalah hubungan yang saling menguatkan. Filsafat ilmu itu menjadi landasan dan alat analisis untuk menjaga kualitas dan arah ilmu pendidikan. Sementara pendidikan yang bermakna itu memberikan bukti dan pengembangan bagi filsafat ilmu itu sendiri. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.